Shalom Kalina. Shalom Bang Reno. Shalom Bang Agus. Shalom kakak dan abang. Shalom adik-adik. Sukacita sekali ya Bang Reno dan Bang Agus, kita boleh berkumpul dalam Ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum mengikuti ibadah ini, adik-adik menyapa nggak mama papanya atau adik kakaknya? Kalau belum, kita sapa yuk dengan lagu berikut ini. Lagunya apa kak? Halo halo, hello hello, hola hola. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat lagu pujian Dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Bersyukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu boleh bangun dari tidur kami dan saat ini beribadah bersama dalam ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh menyanyikan lagu puji-pujian dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang boleh menyembuhkan dan mengobati melalui dokter dan obat-obatan. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang Reno, Allah itu sungguh baik ya. Iya, Kalina. Allah sangat baik, terlebih kepada Bang Renol karena telah menyertai dan melindungi Bang Renol hingga saat ini. Kalau Kalina bagaimana? Boleh beribadah bersama adik-adik sekolah minggu Bang Reno. Nah, adik-adik Kalina, untuk mengungkapkan rasa sukacita kita angkat lagu pujian God is so good. Allah itu baik.
kita akan menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita kali ini ada di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 5. Ya, kitab Amsal 11 ayat 5. Sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama ya dari alamat, isi alamat. Amsal 11 ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik dijatuhkan karena kefasikannya. Amsal 11 ayat 5. Nah, adik-adik, kakak ada gerakannya nih supaya adik-adik bisa menghafal. Nah, coba ikuti gerakan kakak ya. Amsal 11 ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik dijatuhkan karena kefasikannya. Amsal 11 ayat 5. Nah, khusus minggu ini ayat hafalannya untuk adik-adik kelas kecil, baik itu yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah. Minta mama dan papa untuk merekam dan kemudian mengirimkan ayat hafalannya ke Facebook Sekolah Minggu GKPI JKJK. Kakak tunggu sampai hari Rabu. Oke, selamat menghafal. Dah. Terima kasih Kak Lia atas ayat hafalannya. Kak Lina, hari ini tema ibadah kita apa sih Kak? Kesalehan Ayub, Bang. Wah, kesalahan Ayub. Apa sih kesalahan Ayub Kak? Ayub itu taat akan mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, Bang. Nah, adik-adik kita mau belajar nih seperti Ayub yang taat mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu kita angkat lagu pujian, Bang, dengan judul TAT, taat. Adik-adik, di sini siapa yang gak sabar ingin mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau gitu adik-adik silakan duduk yang rapi, persiapkan Alkitabnya. Untuk itu kita angkat lagu pujian. Ku ingin dengar cerita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan pimpin kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, Kak Fani senang sekali kalau hari ini kita boleh ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik,
Hari ini Kak Fani mau cerita nih tentang seorang tokoh di Alkitab yang sangat saleh dan taat kepada firman Tuhan. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah iya, dia adalah Ayub. Siapa tadi? Ayub. Nah adik-adik, Ayub ini adalah seseorang yang sangat saleh dan taat, sekalipun di dalam kehidupannya ia melewati banyak sekali tantangan. Tapi sebelum Kak Fani lanjutin ceritanya, adik-adik sudah siapin Alkitabnya belum ya? Sudah, oke, pinter semuanya sudah siapin Alkitabnya. Sekarang kita buka Alkitabnya dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Sudah dapat? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Di bawah judul Kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah adik-adik, cerita Kak Fani hari ini sama nih dengan nats Alkitab yang baru aja kita baca tadi. Kita akan mendengarkan cerita tentang Ayub. Nah adik-adik, tapi Kak Fani udah siapin nih adik-adik video tentang Ayub. Kita simak bersama-sama ya. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang sangat saleh dan sabar serta taat kepada Tuhan. Ia adalah Ayub. Ayub adalah seseorang yang kaya raya. Ia memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Suatu hari, setelah iblis selesai berkeliling di bumi, iblis pergi menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu iblis menjawab Tuhan, katanya, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub tetap takut akan Allah?" Lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil semua yang dimiliki. Tetapi Tuhan berkata kepada iblis, "Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Lalu kemudian adik-adik, iblis tadi pergi dari hadapan Tuhan. Dan adik-adik tahu tidak apa yang terjadi selanjutnya? Iblis mengambil semua harta yang dimiliki oleh Ayub, bahkan mengambil anak laki-laki dan anak perempuan Ayub. Mengetahui hal itu, Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian Ayub berkata, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Lalu adik-adik, si iblis tadi, dia pergi lagi ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu iblis berkata, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Lalu adik-adik, Tuhan menjawab lagi nih kepada iblis. Tuhan katakan, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Lalu adik-adik, setelah tadi iblis mendengarkan perkataan Tuhan, kemudian iblis pergi dan menimpakan bara atau penyakit kepada Ayub. Namun adik-adik, meskipun Ayub sudah terkena penyakit, Ayub tetap tidak berbuat dosa. Ia tidak menuduh Tuhan meninggalkannya. Ia hanya mencurahkan kesedihannya, namun tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Ia tetap sabar dan akhirnya Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah adik-adik,
Dari cerita Ayub yang telah kita saksikan tadi, kita diajarkan untuk berperilaku sama seperti Ayub. Sekalipun adik-adik dalam keadaan sedih, dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan sakit, dan sekalipun banyak keinginan adik-adik yang tidak terkabul, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan taat kepada Tuhan. Sama nih, sama seperti sekarang, sekalipun kita sedang dalam keadaan yang sulit karena pandemi virus corona ini, kita nggak bisa keluar rumah, tidak bisa bermain sama teman di luar rumah, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa juga pergi sekolah minggu, nggak bisa ibadah sama-sama, tapi kita tetap harus taat dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, gimana ya caranya supaya kita tetap taat dan bersyukur kepada Tuhan? Gimana wujudnya? Caranya dengan tetap membaca Alkitab setiap hari, lalu kita tetap berdoa dan juga bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Kak Fani berharap Kak Fani dan adik-adik semua kita boleh berperilaku dan meneladani Ayub di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mari kita satukan hati kita tutup mata, lipat tangan dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin kami Bapa agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang saleh dan taat, sama seperti cerita firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami perbuat yang mendukai hati Tuhan. Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Minta mama papanya untuk mengantarkan persembahannya ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat lagu pujian. Burung pipit tidak menanam. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kiranya Bapa melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh semakin lagi Tuhan menjadi anak-Mu yang lebih taat lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya Bapa, persembahan ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami teringat akan kesalahan dan dosa kami Tuhan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Kiranya Tuhan yang ampuni setiap dosa pelanggaran kami ini Bapa, agar kami layak menjadi anak-Mu dan layak memohon di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin.
kasih adik-adik telah menyaksikan ibadah online sekolah minggu. Dan jangan lupa kumpulkan persembahannya ke gereja melalui orang tuanya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.